Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryani dengan NIM 2023420005 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Metode Scaffolding dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel untuk siswa kelas 8 SMP. Nah, alur presentasi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang rumusan dan tujuan, yang ketiga teori scaffolding, yang keempat tingkatan scaffolding, yang kelima langkah penerapan scaffolding di kelas, dan yang keenam contoh penerapan sistem persamaan linear dua variabel, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan pemecahan masalah siswa itu menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki siswa, sebagaimana yang ada dalam kurikulum Merdeka. Namun, realita yang terjadi sekarang yaitu siswa seringkali mengalami kesulitan dalam memahami atau menyelesaikan soal, terutama soal yang disajikan dalam bentuk cerita atau soal cerita. Soal cerita menuntut siswa untuk dapat memahami teks, mengidentifikasi informasi yang relevan, mentransformasikannya ke dalam model matematika, melakukan perhitungan, serta menafsirkan kembali jawaban ke dalam model baru. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita bukanlah persoalan baru. Berdasarkan penelitian BKBM Bintang pada tahun 2023 atau tahun 2004, presentasi kesalahan yang dilakukan siswa kelas 8 dalam menyelesaikan soal cerita itu cukup memprihatinkan. Menggunakan metode analisis Neumann ditemukan bahwa kesalahan transformasi atau mengubah soal ke model matematika itu mencapai 45,38%, kesalahan keterampilan mencapai 41,53%, kesalahan penulisan jawaban akhir mencapai 42,3%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 40% siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah. Sementara itu, kesalahan siswa dalam memahami masalah itu mencapai 33,07%. Menurut penelitian Hasanah pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita SPLDP itu sangat dipengaruhi oleh tingkat self-efikasi atau keyakinan diri pada siswa terhadap kemampuannya. Siswa yang memiliki self-efikasi tinggi itu cenderung mampu untuk menyelesaikan soal, dan siswa yang memiliki self-efikasi rendah atau sedang itu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Metode scaffolding merupakan pendekatan pembelajaran yang terstruktur dengan memberikan bantuan kepada siswa secara bertahap. Rumusan masalah pada makalah ini yaitu bagaimana penerapan metode scaffolding dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel oleh siswa kelas 8 SMP. Penulisan makalah ini yaitu untuk menerapkan metode scaffolding dalam menyelesaikan soal cerita pada materi sistem persamaan linear dua variabel untuk siswa kelas 8. Penulisan makalah ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Yang pertama yaitu untuk pihak sekolah. Pihak sekolah yaitu mendapatkan manfaat pengembangan kebijakan pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang berikutnya itu referensi pengembangan profesional guru, dokumentasi akademik sekolah. Yang berikutnya yaitu guru. Penulisan makalah ini dapat memberikan manfaat kepada guru, yaitu alternatif strategi pembelajaran, pemahaman tentang analisis kesalahan siswa, peningkatan keterampilan pedagogis, dan referensi penelitian tindakan kelas. Yang berikutnya yaitu siswa. Penulisan makalah ini memberikan beberapa manfaat kepada siswa. Yang pertama yaitu peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Melalui penerapan metode scaffolding, siswa diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam menyelesaikan soal cerita pada SPLDP. Yang kedua yaitu pengembangan kemandirian belajar. Dengan bantuan bertahap yang diberikan oleh guru terhadap siswa dilatih untuk semakin mandiri dalam menyelesaikan soal cerita, tanpa ketergantungan terhadap guru. Yang berikutnya itu peningkatan keyakinan diri atau self-efikasi. Keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dengan bantuan scaffolding yang tepat dapat memberikan keyakinan pada siswa terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan soal matematika, yang pada gilirannya berdampak positif pada motivasi belajar. Yang terakhir yaitu pemahaman konseptual yang lebih baik. Yang terakhir yaitu manfaat untuk penulis. Penulisan makalah ini memberikan beberapa manfaat kepada penulis. Yang pertama yaitu pengembangan wawasan akademik, peningkatan kemampuan menulis karya ilmiah. Yang ketiga, kesiapan menjadi pendidik profesional.
Yang keempat, kontribusi bagi dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu kita masuk pada teori scaffolding. Sebelum kita masuk pada definisi dari metode scaffolding, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian belajar dan pembelajaran matematika. Belajar adalah proses aktif dan konstruktif yang melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungannya, menghasilkan pengetahuan baru dan kompetensi baru. Dalam matematika, belajar berarti kemampuan membangun pemahaman konsep secara mandiri maupun dengan sesama. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi edukatif yang dirancang untuk membantu siswa dalam membangun kemampuan pemahaman konsep berpikir matematika. Dalam pembelajaran matematika, peran guru adalah memberikan bantuan kepada siswa agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Istilah scaffolding sendiri berasal dari kata scaffold yang dalam dunia konstruksi berarti perancah atau struktur sementara yang digunakan untuk mendukung pekerjaan dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam konteks pendidikan, scaffolding diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada siswa untuk membantu menyelesaikan masalah atau memahami konsep secara bertahap. Definisi scaffolding sendiri yaitu bantuan sementara yang adaptif dari guru kepada siswa untuk menyelesaikan tugas yang di luar kemampuannya dan dikurangi secara bertahap untuk meningkatkan kemandirian siswa. Itu menurut Wood, Brunner, dan Ross pada tahun 1975 yang kemudian dikembangkan berdasarkan teori Zone of Proximal Development atau ZPD dari Vygotsky. ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual siswa dan tingkat perkembangan potensinya, atau apa yang dapat dilakukan sendiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain atau orang dewasa. Karakteristik utama scaffolding menurut Van de Pol pada tahun 2010 meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu kontingensi, yang kedua feeding, dan transfer of responsibility atau alih tanggung jawab. Yang pertama yaitu kontingensi. Kontingensi yaitu bantuan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa pada saat itu. Jadi guru memberikan bantuan pada siswa berdasarkan apa yang siswa paham pada saat itu. Yang kedua yaitu feeding atau pengurangan. Itu bantuan dikurangi bertahap seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu transfer of responsibility atau alih tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas secara bertahap berpindah dari guru kepada siswa. Selanjutnya itu kita masuk pada tingkatan scaffolding. Penelitian dilakukan oleh Angli Hari pada tahun 2006 yang dikutip oleh Lembono 2017. Terdapat 3 tingkatan scaffolding dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu level 1 Environmental Provision atau penyediaan lingkungan. Penyediaan lingkungan di mana guru menyediakan LKPD terstruktur dengan panduan langkah demi langkah. Yang berikutnya yaitu mengatur kelompok belajar yang kondusif. Yang ketiga, menyediakan alat peraga dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, menciptakan suasana aman dan motivasi siswa. Pada level 1 ini dapat membantu siswa memahami masalah awal. Yang kedua yaitu explaining, reviewing, dan restructuring atau penjelasan, peninjauan, dan restrukturisasi. Untuk explaining yaitu guru menjelaskan ulang konsep matematika dengan cara yang berbeda. Yang kedua yaitu reviewing, meninjau pekerjaan siswa dan memberikan umpan balik. Yang ketiga yaitu restructuring, memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih sederhana agar mudah untuk dipahami siswa. Dan yang terakhir itu efektif untuk merencanakan pelaksanaan pemecahan masalah. Pada level kedua ini membantu siswa membuat model matematika dan melakukan proses perhitungan. Untuk level yang terakhir yaitu developing conceptual thinking atau pengembangan berpikir konseptual. Yaitu yang pertama memberikan pertanyaan terbuka yang mengasah siswa untuk berpikir mendalam. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan atau mengajukan tantangan. Adakah cara lain dalam penyelesaian masalah? Yang berikut yaitu mendorong siswa menghubungkan antar konsep matematika. Yang terakhir yaitu membangun pemahaman konseptual yang lama. Pada level ketiga ini membantu siswa untuk memeriksa kembali hasil kerja dan berpikir kritis. Berikutnya kita masuk pada 7 langkah penerapan scaffolding implementasi sistematis di kelas matematika. Yang pertama yaitu identifikasi ZPD. Guru melakukan pretest, observasi di kelas, atau tanya jawab untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kedua yaitu tentukan jenis scaffolding. Sesuaikan level bantuan siswa dengan tingkat kesulitan yang ditemukan. Yang ketiga yaitu pemberian scaffolding. Guru memberikan bantuan sesuai dengan jenis dan tingkat yang telah ditentukan. Bantuan dapat berupa petunjuk atau pertanyaan pengarah, penjelasan ulang dengan cara yang berbeda, pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana, penggunaan alat atau representasi visual, dan contoh yang mirip dengan masalah yang dihadapi.
Yang keempat yaitu monitoring dan kontingensi, yaitu guru memantau respon siswa, apakah perlu ditingkatkan bantuannya atau dikurangi bantuan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu fading atau pengurangan bantuan, yaitu guru mengurangi intensitas bantuan, misalnya dari yang memberikan petunjuk lengkap dari awal hingga akhir sampai hanya memonitor. Yang keenam yaitu transfer of responsibility, yaitu di mana siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri tanpa bantuan. Keberhasilan siswa pada tahap ini menunjukkan bahwa metode scaffolding telah berhasil. Yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik. Guru mengevaluasi hasil belajar siswa dan memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa yang mendatang. Selanjutnya yaitu kita masuk pada contoh penerapan metode scaffolding pada soal cerita sistem perkembangan linear 2 variabel untuk siswa kelas 8 SMP. Penerapan metode scaffolding dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV dirancang dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang telah diuraikan sebelumnya. Contoh soal cerita yaitu harga 3 pensil dan 2 buku adalah Rp11.000, sedangkan harga 2 pensil dan 3 buku adalah Rp11.500. Berapakah harga 1 pensil dan 1 buku masing-masing? Nah, penerapan scaffolding itu terbagi menjadi 3 level, yaitu level yang pertama, environmental profession, di mana guru menyediakan LKPD yang terstruktur dengan panduan langkah demi langkah. LKPD memuat kolom-kolom khusus untuk identifikasi informasi, pemisahan variabel, pembentukan model, penyelesaian, dan pengecekan kembali. Level yang kedua yaitu explaining, reviewing, dan restructuring. Untuk tahap explaining yaitu guru menjelaskan kembali cara mengidentifikasi informasi penting. Guru memberikan pertanyaan, coba perhatikan berapa harga 3 pensil dan 2 buku. Itu adalah informasi pertama kita. Tahap berikutnya yaitu reviewing. Guru meninjau pekerjaan siswa. Apakah variabel yang kamu buat sudah tepat? X untuk pensil dan Y untuk buku. Tahap yang ketiga yaitu restructuring. Jika siswa kesulitan, guru memecah masalah. Mari kita buat tabel dulu. Kolom 1 jenis barang, kolom 2 jumlah, dan kolom 3 itu harga total. Nah, penerapan scaffolding untuk level 3 yaitu developing conceptual thinking. Guru memberikan pertanyaan pemantik. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini selain eliminasi? Bagaimanakah kita jumlahkan kedua persamaan? Apa yang bisa kita ketahui? Dari jawaban yang diperoleh, bisakah kita cek kebenarannya dengan soal? Nah, ini adalah penyelesaian matematis dari soal tersebut. Langkah demi langkah menggunakan metode eliminasi. Dari langkah yang pertama yaitu identifikasi informasi di mana apa yang kita ketahui dan apa yang ditanya. Yang berikutnya yaitu pemisahan variabel di mana X untuk harga 1 pensil dan Y untuk harga 1 buku. Yang ketiga yaitu eliminasi variabel X, dan yang terakhir yaitu substitusi ke persamaan 1. Nah, kesimpulannya harga 1 pensil bernilai 2.000 dan harga 1 buku 2.500. Dapat diverifikasi dengan cara kita 3 dikali 2.000 tambah 2 kali 2.500, yaitu 6.000 tambah 5.000 hasilnya adalah 11.000. Kita dapat menentukan harga 1 pensil dan 1 buku. Berikutnya yaitu kita masuk pada perangkat pembelajaran pendukung. Implementasi scaffolding memerlukan perangkat yang terintegrasi, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bahan ajar, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau LKPD itu langkah-langkah pembelajaran mengintegrasikan scaffolding di setiap fase, diferensiasi bantuan untuk berbagai tingkat kemampuan siswa, alokasi waktu khusus untuk identifikasi kesulitan siswa, strategi feeding yang direncanakan secara bertahap. Selanjutnya yaitu bahan ajar. Bahan ajar SPLDV yang berbasis scaffolding yaitu berupa
penyajian materi yang bertahap dari sederhana ke kompleks, contoh soal dengan petunjuk penyelesaian bertahap, soal dengan tingkat kesulitan bervariasi, dan yang terakhir petunjuk visual dan representasi diagram. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pengembangan LKPD berbasis scaffolding pada materi SPLDV telah dilakukan oleh Aryani pada tahun 2004 dengan hasil valid dan praktis. Selanjutnya itu kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 2 mengenai penerapan metode scaffolding dalam menyelesaikan soal cerita pada materi sistem persamaan linear dua variabel untuk siswa SMP kelas 8, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama yaitu metode scaffolding adalah bantuan sementara, adaptif dan bertahap berdasarkan disiplin Vygotsky dengan 3 karakteristik utama. Yang pertama itu contingency, fading, dan transfer of responsibility. Yang kedua yaitu diterapkan melalui 3 level. Yang pertama environmental profession atau LKPD terstruktur, explaining, reviewing, dan restructuring, interaksi aktif, dan developing conceptual thinking atau berpikir mendalam. Yang berikutnya yaitu kesalahan utama siswa SPLDV meliputi memahami masalah, membuat model, menyelesaikan operasi, memberikan jawaban masing-masing memerlukan bentuk scaffolding yang berbeda. Yang terakhir yaitu keberhasilan scaffolding bergantung pada kemampuan guru mengidentifikasi letak kesulitan siswa dan memberikan bantuan tepat sasaran melalui proses fading yang bertahap. Yang berikutnya yaitu saran atau rekomendasi bagi pihak-pihak terkait. Yang pertama yaitu untuk pihak sekolah dapat memberikan dukungan pelatihan guru tentang penerapan metode scaffolding. Yang kedua, sediakan fasilitas alat peraga dan akses jurnal ilmiah. Yang kedua yaitu untuk guru matematika, lakukan diagnostik asesmen sebelum pembelajaran. Yang kedua, perhatikan proses fading agar siswa tidak bergantung pada guru. Yang terakhir yaitu kembangkan LKPD berbasis scaffolding untuk SPLDV. Untuk penulis selanjutnya, uji efektivitas scaffolding pada topik matematika yang lebih luas. Yang kedua, kombinasikan dengan model PBL atau pembelajaran kooperatif. Yang terakhir yaitu kembangkan RPP, bahan ajar, LKPD berbasis scaffolding inovatif. Sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya Sri Aryani dengan NIM 20234205 izin mengundurkan diri. Bantuan terbaik adalah yang membuat seseorang tidak lagi membutuhkan